Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba pasang OS Linux di HP Samsung Galaxy Grand Prime versi Snapdragon. Yang akan saya pasang kali ini adalah distro Linux bernama Postmarket OS. Postmarket OS ini adalah distro Linux yang dibuat untuk banyak HP. Dan saya kaget saat akhirnya tahu kalau ternyata Grand Prime ini bisa dipasang Postmarket OS. Akhirnya, untuk menghilangkan rasa penasaran saya pun mencoba install di Grand Prime saya. Postmarket OS ini tuh asli beneran Linux, bukan Android. Kalau Android itu cuma kernelnya aja yang Linux, sedangkan kalau Postmarket OS ini tuh emang benar-benar Linux. Langsung saja kita mulai prosesnya dan membuat Anton Wibowo bahagia. Smash Nook. Oke, kali ini kita akan, nggak tahu sih disebutnya custom ROM atau bukan, tapi saya bakal oprek Grand Prime lagi. Dan kali ini kita tidak akan pasang Android, kita gak bakal pasang iOS, kita gak bakal pasang Windows Phone, apalagi Symbian, gak bakal. Kali ini kita akan pasang OS kebanggaan, Syekh Anton Wibowo. Kalian tahu OS apa ini? Tentu saja saya bakal coba pasang Linux beneran di HP ini. Mungkin kalian bilang, itu kan Android juga Linux, iya, tapi kernelnya aja yang Linux. Android itu bukan GNU Linux, bukan Linux beneran yang dibanggain sama Syekh Anton Wibowo. Syekh Anton Wibowo sendiri pakai MIUI dia sebenarnya. Pakai ROM yang suka ngebug. Oke, jadi video ini dibuat karena sebagai fans berat Anton Wibowo dan pejuang software flash, saya ingin mencoba pasang Linux di sini pakai Postmarket OS. Saya juga kaget, teman saya bilang, teman Facebook saya bilang katanya ini sekarang Grand Prime itu support Linux, katanya support pakai Postmarket OS. Jadi saya pengen langsung aja saya coba pasang. Ya, sekarang saya pengen coba pasang Linux di HP ini. Kita akan menganton Wibowo-kan HP ini, dan video ini pasti sangat disenangi oleh Anton Wibowo kalau dia lihat. Saya gak tahu sih dia nonton video saya atau enggak. Oke, jadi langsung aja kita lihat ininya, ROM-nya. Jadi ini yang ROM-nya bakal saya pakai. Ternyata Grand Prime ini support Postmarket OS ya. Ini ada beberapa versi, yang punya saya itu yang G530H, yang ini yang masih 3G yang dirilis di Indonesia nih. Prime yang ini yang akan saya pasang. Katanya sih support kecuali baterainya agak ngebug, USB OTG-nya agak ngebug, dan kameranya nggak jalan. Bodo amat, yang penting saya bisa jalanin Linux saja di HP ini ya. Sayangnya kalau saya cek dari cara installnya, ini tuh ribet, harus nge-build sendiri. Kalau nge-build sendiri sih saya nggak yakin juga ya, soalnya PC saya nggak bagus-bagus banget speknya, kayaknya nggak bakal kuat. Tapi saya udah nemu ininya, filenya yang udah di-compile. Tapi buat seri Grand Prime yang lain, sebenarnya buat Grand Prime G530FZ, saya gak tahu bakal bisa atau enggak ya. Saya bakal agak-agak maksa dikit lah. Soalnya saya cuman ini satu-satunya image yang saya ketemu di internet, yang buat Grand Prime lain nggak ada soalnya. Jadi yang kita perlu lakuin itu, kita perlu flash ini IMG ini ke partisi recovery-nya, ngetimpa si TWRP. Kalau udah, kita pasang ini ininya Linux ya, Postmarket OS-nya. Dan ini tuh di flash di partisi data, jadi data kalian bakal hilang, bukan di partisi sistem yang agak-agak anehnya tuh. Jadi kalian bisa dua boot seharusnya pakai cara ini, tapi saya gak bakal dua boot sih, saya bodo amat kalaupun misalnya Android gak ada juga, karena saya pengen bener-bener murni nyobain Linux di HP ini. Jadi kita buka terminal dulu. Oke, terminalnya udah kebuka, kita besarin dulu terminalnya. Sekarang kita akan masuk lagi ke download mode di HP-nya. Oke, ternyata tombolnya itu volume atas, power, sama home. Kita pencet semuanya, kok gak masuk ya. Jadi kita matiin lagi ininya, karena gak masuk. Gak masuk lagi. Terus saya tombolnya salah ya, atau volume atas. Bentar, saya coba lagi. Volume atas, saya udah lama nggak ini soalnya. Oh, volume bawah bukan volume atas harusnya. Oke, kita continue. Nah, ini udah masuk ke download mode-nya. Sekarang kita colok ke komputer ininya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Jadi yang pertama, sekarang kita flash dulu ininya. Flash LK2ND-nya. Jadi LK2ND itu seperti bootloader buat ngejalanin Linux-nya. Kita masukin dulu passwordnya. Ada yang salah kayaknya. Kayaknya ada yang ketinggalan perintahnya. Oh, flashnya ketinggalan. Jadi harusnya sudo hemdal flash pasino reboot recovery. Oke, HP-nya nggak kedetek. Kita cek dulu di sini LS USB kedetek nggak? Kedetek di situ. Oke, sekarang bisa nih. Nah, udah, sekarang katanya udah terpasang. Sekarang kita harus masuk ke recovery di HP-nya. Jadi cara masuknya,
Matiin dulu HP-nya. Kalau misalnya mati, volume bawah. Pastiin masuk ke recovery. Setelah saya cek tutorial di Postmarket OS, katanya harus nge-flash ke partisi bootnya. Jadi saya mau coba aja langsung nih timpa nih ya partisi bootnya. Sama kayak tadi perintahnya cuman recovery-nya diubah jadi boot. Oke, gak kedetek HP-nya. Mas Nuke gak kedetek lagi nih. Tadi kedetek, sekarang gak kedetek. Gak kedetek nih, kayaknya emang ada maunya gitu. Kadang mau, kadang enggak ngedetek tuh. Oke, jadi yang saya lakuin itu saya coba colokin lagi, nyalain lagi, yaitu flash ulang baru bisa. Jadi sekarang kita coba kita matiin, yaitu kita nyalain. Harusnya udah langsung masuk ke LK2ND, ke bootloader ini yang dipakai buat. Nah ya, kita sudah masuk di LK2ND nih. Kita masuk nih di LK2ND nih. Cuma ada kabar buruknya. Nah ini katanya ARM64-nya itu unavailable. Jadi kita gak bisa pakai yang 64 bit. Kalau gak salah ini tuh solusinya harus flash ini, harus flash ROM bawaan atau ya kalau gak salah tuh. Jadi sangat disayangkan. Nah, saya cari dulu caranya ini buat ngebenerin ini ARM64-nya. Jadi terpaksa saya balikin lagi ke stok ROM, tapi kali ini stok ROM-nya yang ini, yang Lollipop. Stok ROM yang terbaru ya ini untuk HP Grand Prime ini. Dan sekarang saya bakal coba flash lagi si LK2ND nya. Oke, kita udah ke download mode lagi, dan sekarang kita bakal flash ini LK2ND nya. Oke, udah kedetek ini HP nya, dan ini saya lagi mulai proses flashing nya. Nah ini udah beres, cepet banget. Nah sekarang harusnya kita langsung masuk ke LK2ND, dan kita lihat sekarang ARM64 available. HP ini udah bisa jalanin kode 64 bit. Jadi gak sia-sia saya harus restart ke Windows jalanin Odin. Sengaja gak saya rekam karena males, itu bosen. Cuman pasang Odin aja. Dan pasang stok ROM seperti biasa. Nah sekarang kita bakal masuk ke ini, ke fastboot, kurang lebih fastbootnya. Ini gitu kalau gak salah. Oh ya ini nih. Oh ini udah di dalam fastboot ternyata. Kita coba cek ya di sini. Fastboot devices. Ah ya benar, kedetek nih. Nah sekarang saya bakal jalin beberapa perintah buat ngeflash HP ini, ngeflash Linuxnya. Kalau menurut guide-nya kita harus hapus sistem, hapus user data. Udah itu kita flash user data yang tadi di download. Oke, jadi pertama kita hapus dulu ya sistemnya. Fastboot erase system EM. Oke, sebentar juga ini. Selanjutnya kita hapus user data. Kalau udah, kita flash user datanya pakai yang baru. Oh bukan. Maksudnya nama filenya. Nama filenya saya lupa ya ini. Nah, mana saya coba cari dulu nama filenya. Oke, mana nama filenya itu Postmarket OS ya. Kita enter. Dan kita tunggu ini proses ngeflashnya. Dan ini sebenarnya buat Grand Prime yang lain ya. Tadi saya udah bilang ini nggak cocok, ini saya agak-agak maksa. Tapi semoga aja bisa booting. Karena kalau misalnya enggak, ya mau gak mau saya harus nge-build sendiri. Dan saya gak tahu caranya gimana untuk sekarang. Oke, jadi ngeflash ya udah beres. Sekarang kita cek apakah HP ini akan booting ke Linux atau enggak nih. Kita akan coba, sebelum itu kita coba restart dulu bootloader ya buat jaga-jaga. Nah, kita akan coba start sekarang. Udah saya flash ini. Oh. Oke, muncul ini ya boot screen-nya nih. Postmarket OS nih. Oke, saya kaget tadi awalnya dikirain bakal ini balik lagi ke recovery-nya, ternyata enggak. Sekarang beneran booting ini Postmarket OS nih. Kita lihat apakah ini sukses booting Linux kebanggaan Anton Wibowo atau enggak nih. Jadi saya gak kelihatan di atas tulisannya apa. Oke, sekarang HP-nya Oke, kayaknya kita booting nih. Kita booting ke Linux ini. Coba swipe ke atas nih. Oke, kok ada passwordnya ya? 147 katanya. 147. Coba. Oh iya bener. Kita masuk nih ke halaman awalnya nih, halaman awal Postmarket OS. Oke, ini ada
pesannya, dan kayaknya kita udah berhasil nih. Coba kita cek dulu ini apa aja yang jalannya nih. Saya mau buka, nah ini setting nih. Ini bahasanya agak-agak aneh ya. Kayak kita, oh ini bahasa Prancis ini. Bahasa Prancis alias perapatan Ciamis. Jadi harus saya ganti dulu ya nama bahasanya. Kita ganti sama, kayak gak ada bahasa Sunda, kita pakai bahasa Indonesia aja. Kita pakai bahasa Inggris aja lah, takutnya ada yang belum ke translate. Oke, katanya harus logout dulu kalau mau ganti ini, ganti bahasa. Nah sekarang kita login lagi. Ini kok masih belum berubah ya bahasanya. Oke, bingung, kayaknya harus restart ininya HP-nya. Soalnya belum berubah, ini masih bahasa Prancis ini. Nah ya kan masih Prancis ini. Kayaknya harus restart dulu HP-nya. Oke, sama kalian nggak bisa ini, nggak bisa kayak nampilin buat tombol itunya, tombol power buat restartnya. Ini beda di sini caranya nih. Pencet menu atas, pencet power, nah itu restart. Jadi kalian nggak bisa nahan tombol power buat munculin power, harus ke notifikasi. Dan ini ada ininya, ada CLI-nya. Nah, restart dan kita langsung booting lagi sekarang ke Postmarket OS. Nah ini bener nih. Oke, Anton Wibowo harusnya sekarang udah bangga sama saya karena saya pakai HP yang OS Linux nih. Udah ini booting, kita akan coba beberapa hal di Linux ini. Saya penasaran apa aja yang bisa saya lakuin dengan HP ber-OS Linux. Saya pengen banget pasang Linux di HP dan kayaknya baru sekarang kesampaian, juga gak tahu ini kebetulan banget nih Grand Prime ada yang HP itu bisa support ini dan bisa booting. Oke, ini bahasanya masih gak berubah ya. Oke, ini nge-lag-nya brutal banget ya. Ini nge-lag banget nih. Ini kayak agak kurang jelas ininya. Brightness-nya. Saya coba kecilin. Ini brightness-nya nge-lag. Browsernya ini saya pakai Firefox, ini nge-lag banget ini. Oke, sekarang HP-nya nge-hang udah. HP-nya udah hampir gak respon, jadi saya coba restart. Oke, kita nyalain lagi. Kayaknya ini emang terlalu berat ya. Linuxnya terlalu berat untuk HP RAM 1 GB ini. Bahkan browser aja gak kuat itu. Dan tentu aja masih pakai bahasa Prancis ini. Oke, karena browsing ini udah kayaknya bikin HP ini ketar-ketir. Jadi kita coba yang bisa aja. Dan untuk WiFi ini jalan, WiFi-nya jalan bisa. Oke, kita coba. Kalau SIM card gak bisa, soalnya saya gak masang SIM card di HP ini. SMS juga gak bisa. Kita bisa tambahin kontak berarti di sini. Oke, ini pakai bahasa ini, bahasa Prancis, gak ngerti saya. Disuruh import kontak, ini saya gak bisa nambahin kontak baru. Oke, kita coba ini yang ban, ini apa? Ban ini apa ini? ID namanya. Ini kayaknya kayak guide gitu, kayak user guide gitu kok yang saya lihat. Kita coba kalkulatornya. Oke, kita coba 69 tambah 69 sama dengan 38. Jadi kalau kalian pakai HP cuman buat ngitung aja, itu bisa ya di HP ini pakai OS Linux. Jadi kalau kalian perlu ngitung dengan kenyamanan flash dan takut kena spy sama siapapun itu, kalian bisa pasang Linux di HP ini dan pakai kalkulatornya. Dan yang paling hebat tuh ini ada konsolnya ya, ada terminalnya. Nanti kita bakal coba terminalnya. Oke, ini kita coba aplikasi jamnya. Oke, ini bisa nambahin jam, ini jam dunia. Seperti biasa kita coba cari apakah ada Cibaduyut. Aduh, nge-lag. Sama ini keyboardnya kekecilan ini. Keyboard HP ini tuh agak kecil, udah HP-nya kecil, keyboardnya kecil lagi. Mana ketutup tompel ini sebagian nih keyboardnya. Oh ya, ini kecil banget nih tuh keyboardnya. Oke, ini nge-lag ini. Gak tau nih nge-lag gara-gara apa, gara-gara RAM-nya sih saya curiganya. Oke. Ini nyari aja nge-hang ini. Saya mau nyari Cibaduyut gak bisa ini. Oke, kita close dulu aja deh, itu jalanin lagi. Tambah Cibaduyut ya. Cibaduyut. Kita coba lagi. Ya sayangnya nggak ada waktu Cibaduyut di Linux. Kayaknya nggak ada OS yang ada waktu Cibaduyutnya. Jadi saya tetap kecewa berat ini. Kalian bisa pasang alarm,
pasang timer, pasang stopwatch, ya biasalah aplikasi jam kayak gimana lah ya. Oke, kita selanjutnya ini apa nih, Logit Sales. Ini tuh kayaknya kalau dari logonya sini kayak App Store-nya gitu ya, ini kayak App Store gitu dari ininya, bentuknya cuman kosong, nggak ada apa-apa. Oke, ini selanjutnya Lollipop, kayaknya aplikasi video player kalau dari ininya. Iya, kayaknya ini oke. Ya, ini aplikasi buat nonton film. Kayaknya saya harus download dulu di pahe.in kalau mau pakai ini. Kita keluar dulu aja. Ini Megapixel, dari namanya kayak kamera. Tadi kalau kita cek di halaman Postmarket OS katanya kameranya nggak jalan. Kita coba beneran nggak jalan nggak? Katanya broken itu ya kameranya tuh. Itu ini setiap launching beberapa aplikasi udah beres loading tuh, malah muncul ini wallpapernya. Ah ya bener, crash ini aplikasinya. Kita coba ini Twix apa nih? Kayaknya buat ngatur-ngatur setting, tapi setting kan udah ada. Crash juga kah ini? Oh enggak ini. Oh ini buat ini kayak oprek-oprek ya gitu, oprek Postmarketnya. Oke, kita bisa tampilin persennya. Animasinya hapus aja biar gak nge-lag. Back. Ini bagian suaranya, ini buat ngubah setting suaranya nih. Kayaknya dia otomatis suspend. Kayak buat apa tuh berapa lama ini layarnya nyala. Ini disk unlocker apa nih? Apa ini translate-nya yang jelek? Appearance. Oh, ini ada ini buat nyalain dark mode kalau misalnya ada. Mudah sih paling. Sama ini about-nya nih. Jadi ini Samsung Galaxy Grand Prime, RAM-nya 1GB. Ini prosesornya Snapdragon 410, disknya 5GB. Ini grafiknya Adreno 306 harusnya. Tapi ini hebatnya arsitekturnya ARM64 ini. Jadi ini 64 bit. HP ini bisa 64 bit karena pakai Linux. Back. Ini ada portfolio, saya nggak tahu apa ini portfolio ini. Oh, ini file manager buat ngecek isi-isi filenya ternyata. Kita close aja karena ini RAM-nya sempit. Ini kayaknya saya curiganya buat ngelihat gambar. Gak tahu sih, ini nggak jelas, tapi kayaknya itu kok dari logonya. Dan yang terakhir kita akan coba ini notes buat nulis catatan kayaknya. Oh enggak, ini lebih mirip ke kayak notepad gitulah kalau di HP. Kita tulis sekarang ya. Coba nih. Oh ini tulis apa coba ini? Jadi yang baris sekarang tuh dikasih highlight warna putih di teks yang warna putih. Jadi auto gak kelihatan setting. Oh, saya tahu kenapa ini. Ini gara-gara yang dark mode tadi. Kita coba matiin ininya dark mode-nya. Tadi tuh di Twix kita matiin dark mode-nya, kayaknya agak-agak ngebug ini. Si dark mode-nya ini jadi aneh. Loh, mana ininya tadi? Oh, ini. Appearance kita matiin. Oke, saya harus close dulu ini. Oke, biarin aja. Nah, sekarang bener nih. Nah, sekarang kan udah kelihatan teksnya. Grand Prime, Linux, Postmarket OS. Postmarket OS, Anton Wibowo. Jadi kalian masih bisa nyatet sesuatu di sini. Nah, ini tuh teks editor yang ada di Linux ini. Editor yang buat desktop ini dijalanin di HP kurang lebih. Kita save. Tombol save-nya ada di sebelah kanan nih. Oke, ternyata kita harus pindah ke mode landscape ini. Dan udah ke save. Oke, selanjutnya jadi gini kalau landscape tampilannya. Sekarang kita akan coba nih. Salah satu fitur utama HP Linux itu ada konsolnya, ada terminalnya. Bukan terminal yang isinya BIOS atau alat transportasi lainnya, tapi ini bener terminal Linux asli. Bukan kayak Android yang pakai emulator terminalnya. Ini asli terminal. Saya gak tahu nih Postmarket dia pakai apa, pakai apt bukan? Oke, bukan apt, ini pakai apa ya ininya? Postmarket OS Package Manager-nya. Oke, saya bisa jalanin ini Neo Fetch. Jadi ini semacam screen fetch yang biasanya dipakai sama anak Linux buat pamer distro sama spek itunya komputer yang ngejalaninnya. Jadi ini ngejalanin Postmarket OS Edge dengan arsitektur Arch 64 atau 64 bit.
Dan ini RAM-nya 1 GB kurang lebih. CPU-nya ini agak-agak ngebug, jadi dia ngedownclock ke 900 MHz. Harusnya ini bisa 1.2 GHz Snapdragon 410 tuh. Saya bingung ya mau pasang apa lagi nih di HP ini. Soalnya paling udah itu aja ya yang bisa dijalanin di HP Linux ini. Sama ini accelerometernya tuh kayak gak mau jalan gitu. Jadi kalian harus manual di notifikasi itu ubah ininya, rotasinya baru bisa. Nah, itu yang bisa kita aktifin itu kita bisa aktifin SSH nih. Jadi biar HP-nya bisa diakses dari komputer. Ya mungkin salah satu kelebihannya ini bisa dipakai buat bikin server kecil-kecilan lah, kayak server web atau sejenisnya. Kalau misalnya ada itu ya package-nya. Ini tuh dia pakai Alpine OS basisnya. Jadi pantas saya cobain apt gak bisa karena ini bukan basis Debian. Untuk installnya itu pakai package manajernya itu APK, bukan APK Android, beda lagi. Tadi saya bisa install NeoFetch di terminalnya. Yang paling berguna tuh sih ini Firefox, cuman Firefox tuh nge-lag banget di HP ini. Kayaknya gak kuat dipakai browsing. Saya juga bingung sih. Masalahnya ini kalau dipakai main game juga saya gak tahu game apaan yang bakal support ini di Linux di HP. Yang pasti Genshin gak akan support lah, di Android aja gak support ini. Karena ini RAM-nya sempit. Bahkan walaupun dipakai Linux pun ini RAM-nya masih kurang. Oke, jadi kali ini kita berhasil ya pasang Linux. Walaupun banyak fitur yang gak jalan, kayak kamera gak jalan, dan masih ngebug banget dan nge-lag banget ya, kalian lihat sendiri. Dan kalau saya buka browser ini, waduh, nge-lagnya itu bukan main ya. Karena HP ini fakir ini RAM-nya udah sempit banget. Jadi gak kuat ini dipakai Firefox. Tadi aja langsung nge-freeze kurang lebih. Saya pakai buka Firefox tuh. Lihat rendernya aja lama, ini render DuckDuckGo aja lama banget nih. Karena RAM-nya kehabisan ini. Dan ini tuh pakai browser kelas desktop ini. Ini Firefox yang desktop sebenarnya. Oh, ya udahlah sih, nggak ada yang bisa dilakuin lagi. Dan sekarang HP-nya nge-hang. Jadi sebelumnya saya coba nih mau copy file saya ke sini, saya pengen masukin sebagian file ke HP ini. Ternyata pakai USB gak bisa, MTP-nya nggak bisa di mount. Jadi saya kepikiran saya coba copy file pakai SCP. SCP ini tuh singkatnya buat ini ngopi file lewat jalur SSH. Dan saya bakal coba copy ini dari video ini. Oke, saya baru ternyata saya salah IP-nya. Oke, ini udah bener ya IP. Kok name does not resolve ya ini. Oke, bentar, kayaknya ada yang salah. Oke, saya baru ingat. Jadi harusnya user add IP bukan .2 IP. Nah, ini kita pilih yes. Oke, ini minta password, saya masukin dulu passwordnya. Oke, ini lagi proses copy nih. Dan kecepatannya lumayan cepat ya. Nah, sekarang kita bakal cek nih di portfolio. Ini file manajernya. Kita cek folder home-nya. Nah, ini J2 Prime MP4. Apakah ada ini? Nggak ada aplikasi buat nonton video kah? Yang ini bukan kayak yang Lollipop ini. Coba saya buka pakai Lollipop ini, bisa gak? Tadi sebelumnya saya coba buat install video player di HP ini, tapi gak ada yang bisa. Semuanya itu konflik itunya package-nya. Jadi kita coba setel musik aja lah. Speakernya jalan ini. Nah, ini salah satu yang jalan di HP ini, minimal speakernya jalan. Jadi mungkin kita masih bisa jadiin ini HP buat setel musik ya. Ternyata yang Lollipop ini tuh bukan video player tapi musik player. Setelah saya cari-cari lagi, kebetulan saya tambahin ini musik yang FLAC ininya formatnya. Kita coba buka dari sini ya, dari portfolio nih. Dari file manajernya. Ada di home. Bisa kebuka tapi langsung ke close. Jalani lagunya. Bisa setel musik. Galaxy J2 Prime HP tolong, ini adalah HP kelas bawah dari Smash yang ini Grand Prime bukan J2 Prime. HP ini adalah lanjutan dari Galaxy
dan Gen Prime. HP ini penyakitan dan juga nge-lag brutal. Karena itu Oke, mantap nih. Bisa, ya kayaknya cuma itu aja sih, style video aja bahkan udah gak bisa. Jadi ini pakai Linux tuh bener-bener terbatas banget. Yang lucu tuh katanya pakai Linux tuh apa untuk kebebasan, tapi yang ada mau jadi makin gak bebas karena banyak yang gak bisa dilakuin di HP ini setelah diganti jadi Linux. Oke, update lagi. Jadi tadi saya iseng jalanin PKG upgrade. Itu kurang lebih buat nge-update semua aplikasi yang ada di HP ini, semua package-nya. Dan setelah update package, tampilannya agak berubah dikit dan saya sekarang bisa install video player di sini. Jadi kita bisa coba, ini nge-lag. Kita bisa coba style video di HP ini. Aduh, nge-lag. Kita keluar dulu dari ini, dari konsolnya. Ini kalian lihat sendiri ini seberapa nge-lagnya ini. Oh, di swipe sekarang. Oke, kita ke... Nah, ini saya udah pasang celluloid deh. Kita jalanin. Itu video player di Linux singkatnya. Dan ini masih bahasa Prancis. Bisa saya ganti atau kenapa. Nah, ini J2 Prime MP4. Kayaknya saya harus landscape ini. Oke, udah landscape nih. Nah, ini tombolnya ada kelihatan dikit. Tapi suara speakernya hilang ya. Oh, ada. Suaranya ada tapi kecil. Jadi kalian sekarang kalau udah di upgrade ini bisa lah ya. Bisa nonton video jadinya. Sekarang saya pengen coba browsing lagi, apakah browsing jadi bisa setelah update atau enggak. Oke, saya iseng upgrade ininya. Apa itu update ininya sih, Postmarket OS-nya. Sekarang mau jadi tambah parah. Baterainya udah gak detect lagi, jadi 0% terus. Dan wifi-nya udah gak detect lagi, wifi sama bluetooth-nya hilang. Jadi otomatis saya gak bisa tes browsing lagi. Tapi setelah di-update ini, saya bisa pasang video player ya. Jadi bisa setel video itu pun agak-agak nge-lag. Pas tadi saya coba sama suaranya tuh kecil. Ntar saya gak tahu nih, saya bisa coba lagi atau enggak nih, HP-nya nge-hang ini. Buat style video saya coba pasang celluloid setelah saya update ininya. Postmarket OS ya baru bisa, sebelum saya update dia konflik. Dan sekarang walaupun bisa, setelah saya restart suaranya hilang. Jadi HP ini bisu sekarang kayak si komisan, gak bisa ngeluarin suara. Dan bugnya tuh makin parah, udah baterainya 0%, sekarang wifi-nya gak mau jalan, bluetooth gak mau jalan. Jadi makin sedikit fungsinya setelah di-update ini. Saya juga gak bisa balik lagi, jadi ya kayaknya berakhir di sini sih. Untuk apa namanya itu pakai Grand Prime ini di OS Linux. Kayaknya kalau mau saya pakai lagi nih HP harus dibalikin lagi ke Android. Karena ini gak stabil banget Linux di HP ini tuh ya. sayangnya ternyata Grand Prime ini tuh masih sangat ketar-ketir saat dipasang Linux. Mulai dari performanya yang sangat tidak stabil dan nge-lag banget. Dan juga banyak fitur yang tidak berfungsi seperti kamera. Bahkan setelah di-update malah tambah banyak bugnya karena sekarang wifi dan speakernya juga ikutan gak jalan. Apakah worth it untuk pasang Linux di HP Samsung Galaxy Grand Prime? Jelas sangat tidak. Karena Postmarket OS di HP ini tuh sangat gak stabil sekali dan juga RAM HP ini tuh sempit cuma 1 GB. Saya sudah coba berbagai ROM di HP Grand Prime ini dan Linux ini tuh paling berat dan paling gak cocok jika kalian ingin dipakai HP-nya. Cocoknya itu kalau kalian ingin menjadikan Grand Prime ini jadi ganjelan pintu. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.